1126 Masehi lahir di Andalusia. Ibnu Rushd lahir di Cordoba, Andalusia, suatu daerah kekuasaan Khalifah Islam di daratan Eropa pada saat itu, yang kini daerah tersebut kita kenal sebagai Spanyol. Beliau dilahirkan di tengah masa kejayaan Islam di daratan Eropa hingga banyak bangsa Eropa yang mengenal hasil karya beliau. Mengkritik Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah ulama yang karyanya masyhur di tengah kalangan intelektual muslim pada saat Ibnu Rushd menempa ilmu. Tidak heran karya Al-Ghazali mendapat perhatian lebih dari seorang Ibnu Rushd. Menjadi hakim syariat, beliau pernah menjabat sebagai hakim syariat, namun di saat kebersamaan beliau juga menjadi tabib istana. Beliau dapat menguasai lebih dari satu bidang ilmu dan tidak sekedar menguasai tetapi juga menjadi ahli di bidang-bidang tersebut. Pergolakan politik setelah wafatnya Khalifah Abu Ya'qub Yusuf sedikit agak merugikan Ibnu Rushd pada saat itu. Terjadi perperangan yang menggeser arah politik kekhalifahan dan berimbas terhadap kehidupan Ibnu Rushd sendiri. Diasingkan ke Lucena bahkan karena tidak sejalannya perjuangan Ibnu Rushd dengan Khalifah baru saat itu. Beliau diasingkan ke Lucena. Tidak lama kemudian beliau pun dikembalikan lagi untuk membantu istana. The Komentator mendapati julukan The Komentator karena banyak karya beliau yang merupakan respon dari tulisan-tulisan tokoh lain, dan dunia barat mengenal beliau dengan nama Apparatus. Menulis banyak sarah. Sarah adalah tulisan yang dibuat sebagai respon dari karya tulisan dari penulis lain, yang tujuannya untuk memberi komentar atau sudut pandang penulis sarah terhadap tulisan yang dikomentari. Buku-bukunya dibakar habis, namun ternyata karya-karya Ibnu Rushd banyak yang tidak disukai oleh penguasa pada saat itu. Sebagai akibatnya, karya-karya beliau pun dilarang, bahkan sampai harus dibakar untuk memusnahkannya. Bukunya pun dilarang di barat, tidak hanya di daerah kekuasaan Islam, di bagian Eropa karya beliau pun dilarang dan dikecam karena kuatnya pengaruh yang beliau bawa lewat tulisan beliau. Pihak gereja di Eropa takut pengaruhnya dikalahkan oleh tulisan yang dibuat Ibnu Rushd. Averroisme dan pemahamannya. Gagasan Ibnu Rushd tidak berhenti di tulisan tetapi juga sampai pemahaman, sehingga timbul kelompok yang mempelajari pengalaman Ibnu Rushd yang dikenal sebagai Averroisme. Cikal bakal Renaissance adalah abad pencerahan Eropa yang menjadi titik awal bagi bangsa Eropa mendominasi ilmu pengetahuan dan menyusul ketertinggalannya dari peradaban Islam yang mendominasi dunia keilmuan pada saat itu. Memiliki karya di bidang kesehatan. Tidak kalah dengan Ibnu Sina, karya Ibnu Rushd juga menambah ke dunia kesehatan dan dijadikan rujukan ilmu kesehatan. Begitu bangganya umat muslim saat itu karena banyak karya tentang kesehatan yang dipelopori oleh orang-orang muslim. Adab mengkritik. Di dunia modern yang marak dengan media sosial, kritikan sangatlah mudah untuk dilontarkan. Sekalipun demikian, sepertinya kita kekurangan adab dalam mengkritik atau mengomentari yang lain. Hal ini yang perlu kita cerminkan dari sosok Ibnu Rushd. Berkomentar dengan santun. Komunikasi ilmu pengetahuan yang berlangsung pada saat itu terbilang sangat tinggi. Walaupun demikian, komunikasi yang terjadi jauh dari bahasa yang tidak sopan maupun menyakitkan hati. Begitulah kualitas adab umat muslim pada saat itu. Kedewasaan berpikir maupun berperilaku adalah tonggak utama bagi umat muslim saat itu, sehingga dipeliharanya akhlak dan sikap yang indah karena pentingnya akhlak tidak kalah dengan pentingnya ilmu pengetahuan. Berpikir merdeka. Dua golongan gaya berpikir yang ada pada saat itu sangat mempengaruhi dinamika ilmu pengetahuan yang begitu erat dan dengan aturan agama.